Tahukah kamu, mengapa di sebagian besar masjid milik LDII, lantai akan langsung dipel setelah digunakan untuk sholat oleh orang di luar kelompok mereka? Pertanyaan ini bukan sekedar gosip, melainkan fakta yang cukup sering ditemui dan telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Indonesia, dan tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dibersihkan? Tadi saya tuh di sini habis melaksanakan sholat, cuman kenapa ini kok saya bekas sholat kok langsung dipel gitu? Ini maksudnya gimana ya Pak? Ini gimana Pak maksudnya Pak? Ini bukan sekedar rutinitas kebersihan, ada keyakinan mendalam di baliknya. Pertama, mari pahami siapa LDII. Organisasi ini memang resmi dan legal di Indonesia, tapi sejarahnya bermula dari gerakan yang dikenal sebagai Islam Jamaah atau Darul Hadis, didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Sayangnya, pada tahun 1971, gerakan itu dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung RI. Namun, demi bertahan, gerakan ini berganti nama berkali-kali, dari Islam Jamaah menjadi Lemkari, lalu pada tahun 1990 berubah menjadi LDII. Sebuah rebranding yang, kalau boleh jujur, lebih mirip kamuflase ideologis daripada sekedar perubahan nama. Dan soal eksklusivitas, itu bukan cuma kesan, tapi memang bagian dari doktrin internal mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwa hanya orang yang telah berbaiat kepada amir mereka yang dianggap benar-benar muslim. Di luar itu, maaf, kamu dianggap najis secara hukum. Meskipun kamu sholat 5 waktu dan hafal Al-Quran. Karena itulah, jika kamu singgah di masjid mereka dan ikut sholat berjamaah, besar kemungkinan lantai akan dipel segera setelah kamu keluar. Alasannya, ya, menurut mereka, lantai tadi perlu disucikan kembali. Uniknya, ketika ditanya langsung, mereka seringkali tidak menyebut alasan sebenarnya. Mereka akan bilang, "Oh, memang ini sudah jadwal kami membersihkan lantai." Atau, "Kebetulan saja, kami sedang pel." Padahal kamu tahu, sebelum kamu datang, lantai itu kering dan bersih. Itu juga alasan mereka tidak mudah singgah di masjid lain, apalagi sholat berjamaah di luar kelompok mereka. Dari banyak kisah-kisah yang tersebar di tengah masyarakat, bahkan ada yang menyarankan, jika kamu punya tetangga dari kelompok LDII, sebaiknya jangan berinisiatif membantu mengangkat jemuran mereka saat hujan. Alih-alih dianggap membantu, kamu justru akan membuat mereka mencuci ulang seluruh pakaian itu. Karena yaitu tadi, cara pandang suci dan najis mereka memang sangat berbeda terhadap orang di luar LDII. Lucu ya, niat baikmu malah dianggap mencemari. Tidak berhenti di situ. Ada kisah nyata seseorang yang pernah menjadi anggota LDII dan memutuskan keluar. Hasilnya, ia dipaksa menceraikan istrinya. Nah, saya ngajak istri saya jangan begitu gitu. Istri saya kayak ngerti.